Dengan bantuan pemilik salon, aku tiba di rumah sakit. Tak lama seluruh warga hadir di sana menyusulku. Aku hanya diam 1000 bahasa menunggu suamiku di depan ruang gawat darurat. Aku tak tahu harus melakukan apa, karena selama ini dialah yang melakukan segalanya untukku. Setelah menunggu beberapa jam, tepat ketika berkumandang azan maghrib, seorang dokter keluar dari ruangan dan menyampaikan berita, suamiku telah tiada. Mendengar kenyataan itu, aku malah sibuk menguatkan kedua orang tuaku dan orang tuanya yang syok. Sama sekali tak ada air mata setetes pun keluar dari mataku. Aku sibuk menenangkan ayah, ibu, dan mertua. Anak-anak terpukul memelukku dengan erat. Tapi kesedihan mereka sama sekali tak mampu membuatku menangis. Ketika jenazah dibawa ke rumah, aku duduk di hadapannya. Aku termangu menatap wajah itu. Kusadari, baru kali inilah aku benar-benar menatap wajahnya yang tampak tertidur pulas. Kudekati wajahnya dan kupandangi dengan seksama. Saat itulah, dadaku menjadi sesak. Teringat apa yang dia berikan padaku setelah 10 tahun kebersamaan kami. Kusentuh perlahan wajahnya yang dingin. Dan kusadari, inilah pertama kali aku menyentuh wajahnya yang dulu selalu dihiasi senyum hangat. Air mata mulai merebak di mataku, mengaburkan pandanganku. Aku terkesiap berusaha mengusap agar air mata tak menghalangi tatapan terakhirku padanya. Aku ingin mengingat semua bagian wajahnya agar kenangan manis tentang suamiku tak berakhir begitu saja. Bukannya berhenti, air mata semakin deras membanjiri kedua pipiku. Peringatan dari imam masjid yang mengatur prosesi pemakaman tidak mampu menguatkanku berhenti menangis. Aku berusaha menahannya, tapi dadaku sesak mengingat apa yang telah kuperbuat padanya terakhir kali kami bicara. Aku teringat betapa aku tak pernah memperhatikan kesehatan dan kebutuhannya. Aku hampir tak pernah mengatur makanan untuknya. Padahal, dia selalu mengatur apa yang kumakan. Ia memperhatikan vitamin dan obat yang harus kukonsumsi, terutama ketika mengandung dan setelah melahirkan. Ia tak pernah absen mengingatkanku makan teratur. Bahkan terkadang menyuapiku kalau aku sedang malas makan. Aku tak pernah tahu apa yang ia makan karena aku tak pernah bertanya. Bahkan aku tak pernah tahu apa yang ia sukai dan tidak sukai. Hampir seluruh keluarga tahu bahwa suamiku adalah penggemar mie instan dan kopi kental. Dadaku sesak mendengarnya. Karena aku tahu, ia mungkin terpaksa makan mie instan karena aku hampir tak pernah memasak untuknya. Aku hanya memasak untuk anak-anak dan diriku sendiri. Aku tak peduli dia sudah makan atau belum ketika pulang kerja. Ia bisa makan masakanku hanya kalau bersisa. Ia pulang larut malam setiap hari karena jarak kantor dari rumah cukup jauh. Aku tak pernah mau menanggapi permintaannya untuk pindah lebih dekat ke kantornya, karena tak mau jauh-jauh dari tempat tinggal teman-temanku. Saat pemakaman, aku tak mampu menahan diri lagi. Aku pingsan ketika melihat tubuhnya hilang bersama onggokan tanah. Aku tak tahu apa-apa sampai terbangun di tempat tidurku.
Aku terbangun dengan rasa sesal memenuhi rongga dada. Keluarga besar kami membujukku dengan sia-sia karena mereka tak pernah tahu mengapa aku begitu terluka kehilangan dirinya. Hari-hari ku jalani setelah kepergian dirinya bukanlah kebebasan seperti yang selama ini ku inginkan. Tetapi aku malah terjebak di dalam keinginan untuk bersamanya. Di hari awal-awal kepergiannya, aku duduk termangu memandangi piring kosong. Ayah, ibu, dan ibu mertuaku membujukku makan. Tetapi yang kuingat hanyalah saat suamiku membujukku makan kalau aku sedang ngambek dulu. Ketika aku lupa membawa handuk saat mandi, seperti biasa aku memanggil. Dan ketika ibuku yang datang, aku berjongkok menangis di dalam kamar mandi, berharap ia akan datang setiap malam. Aku menunggunya di kamar dan berharap esok pagi aku terbangun dengan sosoknya di sebelahku. Dulu, aku begitu kesal mendengar suara dengkurannya. Tetapi sekarang, aku sering terbangun karena rindu mendengarnya kembali. Dulu aku kasar karena ia sering membuat kamar tidurku berantakan. Tapi kini, aku merasa kamar tidur kami terasa kosong dan hampa. Dulu aku begitu kesal jika ia melakukan pekerjaan dan meninggalkannya di laptopku tanpa melogout. Sekarang aku memandangi laptop, mengusap, berharap jari-jarinya masih tertinggal di sana. Dulu aku paling tidak suka dia membuat kopi tanpa alas piring di meja. Sekarang bekas yang tersisa di sarapan pagi terakhirnya pun tak mau kuhapus. Semua kebodohan ini kulakukan karena aku baru menyadari bahwa dia mencintaiku dan aku pun mencintainya. Aku marah pada diriku sendiri. Aku marah karena semua kelihatan normal meskipun dia sudah tiada. Aku marah karena baju-bajunya masih di sana meninggalkan baunya yang membuatku rindu. Aku marah karena tak bisa menghentikan penyesalanku. Aku marah karena tak ada yang membujukku lagi untuk tenang. Tak ada lagi yang mengingatkanku sholat meskipun kini kulakukan dengan ikhlas. Aku sholat karena aku ingin meminta maaf. Meminta maaf kepada Allah karena menyia-nyiakan suami yang dianugerahkan kepadaku. Meminta ampun karena telah menjadi istri yang tidak baik pada suami yang begitu sempurna. Sholatlah yang mampu menghapus dukaku sedikit demi sedikit. Cinta Allah padaku ditunjukkan dengan begitu banyak perhatian dari keluarga untukku dan anak-anak. Teman-temanku yang selama ini kubela-belakan tak pernah muncul setelah kepergian suamiku. 40 hari setelah kematiannya, keluarga mengingatkanku untuk bangkit dari keterpurukan. Ada 2 anak yang menungguku dan harus kuhidupi. Kembali rasa bingung merasukiku. Aku tak tahu cara yang benar untuk mendapatkan uang. Selama ini aku tahu beres dan tak pernah bekerja. Semua dilakukan suamiku. Berapa besar pendapatannya selama ini aku tak pernah peduli. Yang kupedulikan hanya jumlah rupiah yang ia transfer ke rekeningku untuk keperluan pribadiku. Dan setiap bulan uang itu hampir tak pernah bersisa.